Kurang lebih 1000 tahun yang lalu, dewa telah menciptakan dunia layaknya seperti surga. Suku Yunhuang, klan Es, dan Jiaoren. Tiga suku itulah menjadi dominasi terkuat atas kekuasaan sumber daya alam di dunia. Atas keserakahan itu, membuat mereka saling memperebutkannya, sehingga peperangan tak bisa lagi dihindarkan, yang mengakibatkan kehancuran. Suku Yunhuang membangun kotanya sedemikian rupa. Salah satunya mendirikan pagoda putih. Namun klan Es membabi buta dengan zirah besi yang menyala. Sementara kota Jiaoren datang dengan membawa api perang untuk menghancurkan semuanya. Namun mereka terjatuh dalam bayang-bayang pagoda putih. Hal itu disaksikan langsung oleh naga, di mana setiap tubuhnya dibelenggu dengan rantai abadi, yang setiap saat naga tersebut menerima cambukan dari sang dewa. Naga tersebut masih berjuang untuk membebaskan diri atas kebencian yang masih tersirat di dalam jiwanya. Dan hari ini, ia masih berusaha untuk mengakhiri darah dan air mata. Dan film pun dimulai. Film dibuka dengan memperlihatkan keindahan puncak pagoda putih. Di sana ada seorang putri yang bernama Junzu. Kala itu ia dipaksa untuk menikah dengan orang yang tak ia cintai. Karena pernikahannya itu membuat Junzu ingin mengakhiri hidupnya dengan cara terjun bebas ke dasar pagoda ini. Meski awalnya Sumo sempat mencegatnya, namun semua sudah terlambat. Junzu nekat melakukan hal itu. Sedangkan raja yang bernama Kongsang, tiba-tiba ia dikhianati oleh prajuritnya. 100 tahun kemudian, tepatnya setelah kejadian tadi, di kaki gunung yang bersalju, semua orang melakukan aktivitasnya untuk bertahan hidup melawan cuaca yang cukup ekstrem. Di mana mereka rencananya setelah melewati badai salju ini akan menuju ke negeri Yunhuang yang terletak di sebelah dari gunung yang mereka tempati. Negeri tersebut juga dijuluki dengan negeri para dewa, dengan tujuan untuk mencari kedamaian. Sementara di sana ada seorang gadis kecil yang bernama Nasing. Tiba-tiba kayunya diambil Ano. Ano adalah boneka yang dikendalikan oleh Sumu. Meskipun kedua matanya tak lagi berfungsi, namun mata batinnya masih bisa melihat apa seperti yang orang lihat. Nasing kemudian mengambil kayunya dari Ano. Sementara Sumo hanya diam 1000 bahasa. Kemudian ia pergi menjauh. Singkatnya, Nasing mendatangi Paman Lei. Orang-orang yang ada di tempat ini dari bermacam-macam daerah, dengan tujuan yang sama, yakni mendatangi kota Yunhuang. Selain dikenal sebagai negeri para dewa, di sana juga terdapat harta yang melimpah. Saat ini, kota Yunhuang masih dikuasai oleh klan Es, yang merenggut semua sumber daya alamnya. Malam harinya, Nasing membagikan makanan ke semua orang yang ada di sana. Nasing yang melihat Sumo berdiam seorang diri, ia mendatangi untuk memberikannya makanan. Dan lagi, Sumo hanya diam saat diajak bicara. Nasing mengatakan kepada Sumo, jika sudah berhasil melewati gunung salju ini, maka takdir semuanya akan membaik. Sumo yang sebelumnya tak percaya dengan takdir Tuhan, tiba-tiba ia memotong pembicaraan Nasing. Agar Sumo percaya dengan takdir, Nasing berdoa kepada sang dewa. Kemudian ia melakukan kebiasaannya sebagai seorang peramal. Saat itu, Nasing mencoba meramal masa depan Sumo dengan sebatang kayu sebagai alat bantu untuk menulis di bawah guyuran salju. Setelah selesai, Nasing membacakan kalimat yang ia tulis. Di awal, ramalan tersebut tertulis bahwa masa lalu Sumo. Di hadapannya ada seorang gadis yang jatuh dari langit. Itu adalah Junzu. Sesaat mau meneruskan kalimat selanjutnya, tiba-tiba burung kembar muncul dari bawah.
sehingga membuat tulisan tersebut terhapus oleh kepakan sayapnya. Hal itu membuat Nasing tidak bisa lagi untuk melanjutkan kalimat ramalannya. Sementara para penduduk setelah melihat burung itu muncul, mereka percaya bahwa sebentar lagi malapetaka akan datang ke tempat ini. Sehingga mereka pun sesegeranya menyiapkan barang-barang untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun terlambat, tiba-tiba salju longsor yang menerpa mereka semua. Sementara Nasing, nyawanya diselamatkan oleh Somo dengan sihir yang ia miliki. Sementara di atas langit ada seorang putri keturunan master pedang terhebat di dunia. Ia bersama tetua Meng. Kala itu mereka melihat rasi bintang tidak stabil. Hal itu membuat kekuatan segel naga semakin melemah, sehingga membuat kekhawatiran mereka terhadap kota Yonhuang akan berada dalam masalah besar. Atas kejadian ini, sang putri berencana pergi seorang diri mengendarai kuda yang bernama Pegasus. Dengan kudanya, ia pun pergi menuju istana surga untuk bertemu dengan sang Dewi Mei. Akhirnya, putri berhasil menemui Dewi Mei, yang kala itu hanya melihatkan kakinya saja. Putri langsung meminta kepada Dewi Mei untuk membantunya. Tanpa ada sepatah kata pun, Dewi langsung pergi mencarinya. Sementara Nasing melihat semua orang termasuk Paman Le. Mereka semua sudah tak bernapas lagi, akibat ditelan gumpalan salju yang menghantamnya. Nasing kecewa atas tindakan Sumu yang kala itu hanya menyelamatkannya saja. Namun mereka tidak. Setiap burung kembar muncul, maka mustahil bagi Sumu untuk bisa menyelamatkan semua dari bencana yang ditimbulkannya. Akhirnya mereka berdua berjalan menuju Yonhuang. Setelah cukup lama, akhirnya mereka sampai di puncak. Sementara di sebelah barat, sudah terlihat kota Yonhuang. Di sana terdapat sebuah pagoda putih, yang sebelumnya telah didirikan oleh Raja Kongsang. Pembangunan tersebut membutuhkan 300.000 prajurit, dan memakan waktu selama 70 tahun, agar bisa mendirikan pagoda dengan ketinggian kurang lebih 64.000 kaki dari dasar tanah. Tiba-tiba, Somo menghilang dari pandangan Nasing. Hal itu membuatnya panik, sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan menuruni gunung yang curam. Tangan yang halus lembut membuat ia tak mampu menahan beban tubuhnya, sehingga Nasing sempat terjatuh. Untung saja ketika jatuh ada sebuah tangan yang menangkapnya. Ternyata dia adalah zombie kutub yang ingin memangsa Nasing. Hal itu mengundang kawanan zombie yang lain keluar, sehingga membuat Nasing berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran zombie kutub. Nasing sempat terjatuh ke dasar jurang. Di sini ia sudah tak ada harapan lagi untuk hidup. Tiba-tiba sebuah cahaya keluar dari balik dinding. Cahaya tersebut mampu melenyapkan zombie yang ada di depannya. Ternyata cahaya itu berasal dari cincin yang menempel di dinding salju. Nasing pun berniat untuk mengambilnya dengan mencongkel menggunakan pisau. Dan cincin itu terlepas dan langsung mengarah ke jari Nasing. Hal itu menimbulkan guncangan membuat Sumu merasakannya. Sementara di Menara Falan, ada 10 prajurit yang sudah terlatih. Ia diperintahkan oleh wanita yang masih belum diketahui namanya untuk menyerang orang-orang dari timur. Nasing
kemudian ingin pergi meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba ia dikejutkan atas kedatangan Sanfeng si tangan iblis. Cincin yang ada di tangan Naseng ternyata itu milik Sanfeng. Ia meminta agar Naseng mengembalikannya. Karena takut melihat fisik Sanfeng seperti itu, Naseng mencoba untuk kabur. Usahanya hanya sia-sia. Sanfeng kembali mendapatkannya. Naseng juga tak mau kalah. Ia memukulkan balok es sehingga membuat Sanfeng terpental ke jurang. Di sini ia meminta tolong kepada Naseng untuk menolongnya. Sanfeng berjanji akan menuruti semua inginnya nanti. Akhirnya Naseng pun menyelamatkannya, dan Sanfeng menjadi navigator untuk menuju ke Yunhuang. Sebelum pergi ke Yunhuang, mereka harus melewati gerbang surgawi. Hal itu membutuhkan bantuan sang dewi agar bisa membuka gerbangnya. Di sini, mereka melihat Sumo yang duduk di bawah sinar rembulan. Selain itu, mereka juga melihat kumpulan bandit yang ingin menangkap para wanita pribumi. Bukan itu saja, suami dari wanita itu dihabisi oleh tajamnya pedang mereka. Anaknya mencoba untuk membela, namun pada akhirnya nyawanya juga terancam. Naseng yang melihat itu, ia mencoba untuk menyelamatkan mereka. Dan usaha Naseng pun juga percuma, sehingga nyawa mereka sudah berada di ujung tanduk. Sesaat mau menghabisi, tiba-tiba sang Dewi Me datang, membuat pedang para bandit tak bisa digerakkan lagi. Dengan kekuatannya, Dewi Me mampu menghajar kumpulan bandit tersebut. Kedatangannya ke sini atas permintaan sang putri untuk membukakan gerbang surgawi. Sementara Sumo yang melihat kemunculan sang dewi, ia marah dan langsung menghajarnya. Namun serangannya selalu saja gagal. Sumo ingin menjadi manusia pertama yang membunuh sang dewa. Karena dulu, semasa mudanya Sumo mendapatkan perlakuan tidak baik dari sang dewa, yang membuat kedua matanya tak berfungsi lagi. Ingatan yang menyedihkan itu selalu saja menghantui di benaknya. Hal itu menambah amarah Sumo semakin menjadi-jadi. Bukan itu saja, kenangan manis bersama Junzu pun juga terbayang di benaknya. Pada akhirnya, Sumo mengeluarkan semua kekuatannya. Saat Sumo menyerang, Naseng juga ikut melompat untuk menghentikan perkelahian mereka. Seketika, cincin yang ada di tangannya bersinar, dan hal itu membuat Sumo pun pergi dan berkata, tidak ada yang bisa menghentikannya meskipun itu seorang dewa. Sumo adalah orang yang dipilih Huang Teng. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan seorang dewa tak bisa untuk membunuhnya. Sumo kemudian sampai ke tepi jurang. Ia teringat lagi masa lalunya, di mana hari-hari terakhir Junzu ingin dijodohkan. Sementara Naseng dan Sanfeng melanjutkan perjalanan menuju Yunhuang. Dan film pun berakhir.